Bayangkan otakmu seperti sebuah pohon. Tapi bukan pohon biasa. Pohon ini punya akar yang terus tumbuh, bercabang, dan merambat ke segala arah. Akar itu mencari air, cahaya, dan ruang untuk berkembang. Tapi bayangkan kalau tanpa sadar, kamu sedang menanam pohon itu di tanah yang salah. Di tempat yang terlalu bising, terlalu sempit, terlalu dipenuhi hal-hal yang tumbuh cepat tapi dangkal. Nah, akar-akar itu disebut brain root. Atau bisa kita sebut sebagai akar kebiasaan otak. Sekarang pertanyaannya, siapa yang sedang menanam dan menyirami pohon itu? Kamu atau sesuatu yang lebih besar dari kamu? Media sosial bukan lagi sekadar tempat berbagi cerita, tapi sudah berubah menjadi tukang kebun yang tanpa sadar membentuk otak kita. Algoritma yang bekerja di balik layar bukan cuma menebak apa yang kamu suka, tapi juga melatih otakmu untuk merespons dengan cara tertentu. Dopamin, hormon yang bikin kita merasa senang, dilepaskan setiap kali ada notifikasi masuk. Dan setiap kali itu terjadi, akar kebiasaan dalam otakmu makin kuat tumbuh ke arah yang sama. Kecanduan dopamin instan. Apa yang terjadi saat akar ini terlalu dalam? Kamu mungkin mulai merasa gelisah saat tidak membuka ponsel. Kamu kesulitan fokus saat belajar atau bekerja. Dan anehnya, kamu bisa merasa kesepian walaupun sedang online dengan ratusan orang. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari brain root yang diarahkan terus-menerus ke kebiasaan cepat, dangkal, dan penuh distraksi. Ada istilah namanya neuroplasticity, kemampuan otak untuk berubah sesuai pengalaman. Ini kabar baik sekaligus peringatan. Karena artinya, kalau hari ini kamu terus terpapar konten singkat yang dangkal, otakmu akan terbiasa berpikir pendek. Kamu akan kehilangan kemampuan untuk berpikir dalam, merenung, atau bahkan sekadar membaca satu halaman buku tanpa terdistraksi. Otak kita membentuk jalur sesuai apa yang sering kita lakukan. Dan media sosial sangat paham cara memanfaatkan ini. Pertanyaannya sekarang, apa yang bisa kita lakukan? Bukan berarti kamu harus menghapus semua akunmu dan pindah ke hutan. Tapi kamu bisa mulai dengan reclaim your brain. Sadari bahwa kamu punya kendali atas akar-akar pikiranmu. Mulai dengan membatasi waktu scrolling. Isi feed kamu dengan konten yang membangun, bukan yang bikin cemas atau iri. Tantang dirimu untuk fokus lebih lama. Baca artikel panjang, dengarkan podcast sampai habis, atau tulis jurnal tanpa gangguan. Dan yang paling penting, luangkan waktu untuk diam. Karena saat kamu berhenti menatap layar, kamu memberi ruang untuk otakmu bernapas. Kamu membiarkan akar-akar itu memilih arah tumbuhnya sendiri, bukan diarahkan algoritma. Kita hidup di era di mana otak kita sedang dibentuk ulang setiap hari. Jadi kalau hari ini kamu merasa mudah lelah, mudah cemas, sulit fokus, dan terlalu tergantung pada ponsel, itu bukan cuma masalah waktu layar. Itu adalah sinyal dari brain root yang butuh disadarkan. Kendalikan akarnya, bentuk ulang arah tumbuhnya. Karena kalau kamu tidak melatih otakmu, media sosial yang akan melakukannya untukmu.